Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 1381 1/2. Pada saat gelombang udara meletus, tiba-tiba Deng Sutong terasa dingin di sekujur tubuh, dan tubuhnya tiba-tiba membeku sejenak. Letusan Tianji Slas tiba-tiba menjadi kacau, dan pertempuran Tianma yang awalnya sepenuhnya eksternal pecah hampir ke segala arah, dan bahkan dirinya sendiri tersapu ke dalamnya, membuat Deng Sutong mendengus. Pada saat ini, sinar cahaya yang berwarna-warni meledak, dan tombak biru es sudah menembus dalam sekejap. Ribuan tombak-tombak menimpa satu-satunya, menerobos kebencian Tianma yang tersebar, dan langsung menuju ke murid Deng Su. Di mata para penonton, mereka melihat dua sosok yang terpisah berkumpul bersama lagi, dengan Bai Xiuxiu di depan dan Lan Xuanyu di belakang. Tangan kanan Lan Xuanyu menempel di rompi Bai Xiuxiu, dan sinar cahaya warna-warni pada mereka berdua tampak jelas. Ribuan poin. Deng Sutong buru-buru melawan dengan pedangnya, tetapi semangat juang Tianma agak bingung saat ini. Tetapi dia harus bergerak dengan semua kekuatannya, dan dadanya tiba-tiba menjadi pengap. Dang, Epi Deng Sutong menghantam dadanya dengan suara yang keras dan tajam, menyebabkan serangkaian suara retak keluar dari baju besi di dadanya. Yang lebih menakutkan adalah penyebaran lingkaran cahaya yang berwarna-warni. Deng Sutong hanya merasa bahwa darah dan auranya sendiri langsung menyusut ketakutan, dan sebagian besar kultivasinya ditekan. Seteguk darah keluar. Bai Xiuxiu mengambil langkah maju lagi, halo biru tua beriak, dan di bawah peningkatan kekuatan Dewa Naga, kematian dan layu tertutup. Tombak naga es di tangannya bergetar, dan tombak itu meledak dari depan tombak 18 tombak berturut-turut menusuk Epi itu. Engah, seteguk darah lagi menyembur keluar, dan Deng Sutong telah mundur ke tepi ring saat ini, baju besinya rusak di banyak tempat, dan dia tidak bisa lagi menahan serangan tirani. Dalam keputusasaan, dia harus melompat dan melompat dari ring. Dia tahu bahwa serangan Bai Xiuxiu telah dianggap sebagai belas kasihan, jika tidak serangan barusan hanya perlu menusuknya, dan akan lebih sulit untuk melawannya. Bai Xiuxiu menghentikan senjatanya dan berdiri, Lan Xuanyu mendatanginya, keduanya saling memandang, Lan Xuanyu sedikit tersenyum, dan Bai Xiuxiu balas tersenyum. Tentu saja mereka tidak hanya akan bertarung sembarangan, begitu juga dengan skill mereka. Dalam menghadapi Deng Sutong, metode pertarungan mereka adalah menekan dengan kekuatan darah, tidak memberi lawan kesempatan untuk bernafas dan keluar. Deng Sutong paling menderita karena darah dan auranya ditekan dari awal hingga akhir oleh darah Dewa Naga, dan tidak ada kesempatan untuk menampilkannya sepenuhnya. Game pertama, kemenangan. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu duduk dan dengan cepat memulihkan konsumsi mereka sebelumnya. Kali ini, orang-orang kuat dari semua ras yang siap untuk menantang di zona perang tidak bisa tidak saling memandang. Kekuatan Deng Sutong tidak lemah. Mampu menjadi Master Cincin No. 6 kemarin, dia juga salah satu yang terbaik di antara generasi muda suku Tianma. Tapi itu hilang begitu saja, sepertinya ditekan dari awal sampai akhir. Bagaimana Anda mengubah taktik? Berapa banyak yang telah pulih dari Putri Naga Emas? Dalam adegan ini, saya tidak melihatnya. Dari awal sampai akhir, Lan tidak pernah benar-benar melakukan tembakan langsung. Bagaimana menilai ini? Dari awal sampai akhir, dia, seperti asisten, mengikuti Bai Xiuxiu, yang selalu menembak. Kekuatan tombak naga iblis es, dan petunjuk yang ditelan iblis surgawi di awal, hampir selangkah demi selangkah menyebabkan Deng Sutong jatuh ke dalam jebakan, dan akhirnya gagal keluar dari jebakan. Perubahan dalam proses ini, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat, Deng Sutong sama sekali tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Kecuali fakta bahwa tebasan langit adalah ledakan penuh, sebagian besar waktu yang tersisa, dia dihitung oleh lawan. Li Menglong sedikit mengernyit, dan dia tidak bisa memahaminya. Taktik yang diubah. Bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Xin Haotian di sampingnya tiba-tiba bertanya. Li Menglong meliriknya dan berkata, saya tidak mengerti. Saudara Deng akan segera kembali, dan saya akan bertanya kepadanya. Dia dan Xin Haotian dapat dikatakan sebagai pesaing, tetapi premis kompetisi adalah bahwa mereka benar-benar dapat mengalahkan Putri Naga Emas dan menjaga satu sama lain. Turun. Tugas paling mendesak sekarang adalah memahami situasi spesifik lawan sehingga kita bisa mengatur taktik yang sesuai nanti. Xin Haotian layak menjadi pewaris yang dipilih oleh Dewa Bersenjata 8 dan Raja Iblis. Setelah satu malam, dia sepertinya sudah tidak ada yang terjadi kemarin.
Namun, Li Menglong masih memiliki penilaian atas kemampuannya. Setelah penggunaan fase iblis dewa bersenjata 8 kemarin, saya khawatir dia tidak lagi dapat menggunakannya dalam waktu singkat, yaitu, dia tidak akan dapat pulih ke efektivitas pertempuran terbaik. Setelah beberapa saat, Deng Sutong sudah kembali ke Li Menglong. Baju besi di tubuhnya masih rusak di banyak tempat, dan aura korosif di atasnya belum sepenuhnya hilang sejauh ini. Itu adalah korosi dari kematian dan layu. Ia melawan dengan sangat keras, tapi untungnya semangat Juang Tianma juga cukup kuat. Ini hampir tidak dapat melindungi dari benar-benar berkarat. Kakak Deng, bagaimana perasaanmu? Li Menglong langsung bertanya begitu melihatnya. Wajah Deng Sutong pahit. Penindasan garis darah terlalu kuat. Aku tidak tahu jenis garis keturunan naga biru itu. Garis darah itu sebenarnya memiliki efek penekan menyeluruh padaku. Itu adalah pemaksaan ras atas melawan yang lebih rendah. Aku tidak bisa mengerahkan kekuatanku sama sekali. Itu Tianji Slash, dan itu hanya sekitar 70% dari level biasanya. Bagaimana kamu mengatakan perasaan itu? Ini sangat mengejutkan. Juga, jangan meremehkan Xiu-Xiu itu, dia jelas bukan pengikut Lan, pertarungan jarak dekatnya. Sangat mampu. Saya pikir jika dia di masa kejayaan, bahkan jika itu 1 lawan 1, saya mungkin bukan lawannya. Oh, mengapa saya tidak merasakannya kemarin? Xin Haotian berkata dengan bingung. Deng Sutong meliriknya dan tidak menjawab pertanyaannya. Li Menglong tertawa, karena kamu mungkin dihitung kemarin. Tentu saja, situasi hari ini juga sangat istimewa. Lan seharusnya masih menghabiskan banyak uang, jika tidak, dia tidak perlu bertarung dengan cara ini. Dengan konsumsi tinggi dan luka parah, Xiu-Xiu secara alami harus menanggung lebih banyak. Baru saja, Saudara Deng, beritahu saya baik-baik, apa kemampuan jarak dekat Xiu-Xiu? Anda baru saja mencoba kerja keras, ada masalah. Deng Sutong segera mengangguk, dan berkata, ada masalah. Dia tampak seperti serangan langsung, tapi nyatanya, setiap tembakan yang dia tusuk, kekuatan yang dikeluarkan berbeda. Ada kekuatan naga spiral, ada kekuatan naga yang tajam, kekuatan naga korosif, dan kekuatan naga yang sangat dingin. Setiap senjata disesuaikan dan berbeda. Bahkan ada senjata kosong tanpa kekuatan naga. Itu membuatku lelah. Tianma pembalasan sebenarnya dihilangkan olehnya pada akhirnya. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, saya khawatir saya sudah mati. Dengan peningkatan Lan, Xiu-Xiu memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menekan saya. Saya tidak ingin melawan, tetapi tidak bisa menahan. Apakah begitu kuat? Pantas saja para naga sangat menghargai mereka. Li Menglong mengerutkan kening, lalu bagaimana kita bisa mematahkan cara mereka untuk bergabung? Mereka sudah sangat kuat, dan kemudian menggunakan keterampilan, ditambah dengan keduanya, itu memang masalah besar. Deng Sutong berkata tanpa ragu-ragu, kamu harus menemukan cara untuk mengkonsumsi asal mereka. Jika hanya untuk menghindari konsumsi kekuatan jiwa, mereka harus bisa pulih dan kembali pada malam hari. Energi kehidupan Spar cukup untuk memulihkan segalanya, hanya dengan memakan asal mereka, atau bahkan menyebabkan asal mereka terluka. Dapatkah mereka benar-benar melemahkan efektivitas tempur mereka, dengan demikian mengakumulasi luka mereka, dan akhirnya taklukkan itu? Li Menglong melirik Xin Haotian di sebelahnya, dan berkata, maksudmu, hanya dengan kekuatan penghancur yang mirip dengan dewa dan iblis berlengan 8, mereka bisa benar-benar melemahkan mereka. Deng Sutong berkata, semangat Juang Tianma kami juga baik-baik saja. Tapi itu pasti jenis serangan bunuh diri yang meletus secara menyeluruh dan bekerja sama dengan kekuatan spiritual mereka. Untuk mengguncang lautan spiritual mereka. Pada saat yang sama, itu dapat melemahkan darah dan napas mereka. Saya pikir pertempuran tidak selalu berguna bagi mereka, sebaliknya. Buang-buang waktu saja. Aku mengerti. Xin Haotian mengangguk. Li Menglong menyipitkan matanya, aku juga mengerti. Coba, 1,5. Solen 4 chapter 1382 permainan monopoli. Xin Haotian meliriknya, ya. Sayangnya, masih ada 8 pertandingan hari ini, dan saya khawatir mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Dan mereka masih memiliki istirahat 10 menit setiap kali. Itu harus dicoba, bahkan jika gagal hari ini, akan ada hari esok. Aku akan pergi mendapatkan tanding surgawi dulu, dan kamu dapat menemukan bangsamu. Li Menglong pergi setelah berbicara. Meski tak satu pun dari mereka menyatakan dengan jelas, rencana itu sudah ditetapkan. Tidak peduli siapa yang pada akhirnya bisa menang dan merangkul keindahan itu, perintah yang mereka terima adalah, bagaimanapun juga,
tidak membiarkan Lan kembali ke klan naga, dan melakukan segala kemungkinan untuk menjaga Putri Naga Emas tetap di belakang. Masalah generasi muda harus diselesaikan oleh generasi muda, yang didapat hanya dukungan sumber daya. Pertandingan kedua berlanjut. Dia masih orang kuat yang berinvestasi dalam pembayaran spar barel hari kemarin. Tidak banyak perbedaan antara pertarungan dan game pertama, Lan Xuanyu masih membantu dan Bai Xiuxiu adalah penyerang utama. Dengan dukungan garis keturunan Dewa Naga, tombak naga iblis es bekerja sama dengan iblis untuk melahapnya. Benar-benar menekan lawan sejak awal, pertempuran segera berakhir dan mengalahkan lawan. Dengan peningkatan penuh garis keturunan Dewa Naga Lan Xuanyu, waktu untuk Devouring of Heavenly Demon dapat dipersingkat menjadi 3 detik, dan itu lebih tahan lama. Dengan restu dari Devouring of Heavenly Demon, semua kemampuan Bai Xiuxiu telah ditingkatkan secara komprehensif, terutama kontrol kemampuannya sendiri. Baginya, ini kesempatan olahraga yang sangat langka. Saat permainan berlanjut, penonton secara bertahap memperhatikan gadis ini yang sama sekali tidak kalah dengan Putri Naga Emas. Kemampuan jarak dekat yang kuat dapat menekan lawan setiap saat, hancurkan lawan di tingkat budidaya. Meski ada konsumsi di setiap pertandingan, di mata penonton, dia nampaknya lebih berani dari sebelumnya. Seiring waktu berlalu, permainan berjalan satu demi satu. Persaingan di ring pertama tidak pernah terputus. 9 surgawi kemarin telah menjadi 9 tantangan pertama hari ini. Bai Xiuxiu dan Lan Xuanyu menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Apalagi lawan mereka hari ini lebih lemah dari kemarin. Lagi pula, taruhan di saat-saat terakhir kemarin semuanya murah. Itu adalah perwakilan dari berbagai ras, tetapi dibandingkan dengan level Dewa Berlengan 8 dan Pangeran Iblis Xing Haotian, itu masih jauh lebih buruk. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tampaknya menjadi satu tubuh selama pertempuran, dan lawan mereka tidak memiliki cara untuk menekan mereka pada tingkat kekuatan. Ini adalah keuntungan dari dua orang. Namun, para penonton juga bisa menemukan bahwa cahaya warna-warni di tubuh mereka tampak semakin redup. Dan sangat aneh bahwa dalam pertandingan hari ini, mereka tidak pernah melepaskan tubuh mereka sendiri. Mereka bertarung dengan tubuh humanoid. Akhirnya, game ke-9 telah usai, dan hutang kemarin sudah lunas. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu melihat keringat di dahi mereka, dan duduk bersila untuk pertama kalinya, menggunakan 10 menit untuk memulihkan konsumsi mereka sendiri. Tepat ketika ras lain ragu-ragu apakah akan melanjutkan tantangan, tiba-tiba, aliran cahaya berkedip, dan sinar cahaya itu, dengan 1000 sinar aura, melesat ke arah laras pembayaran cincin pertama. Ada awan cahaya di atas ember pembayaran. Pada saat ini, ketika pita ini dimasukkan, awan cahaya tidak akan menjadi 2 kali lipat. Setidaknya 30 spar pertumbuhan surgawi jatuh ke dalam keranjang pembayaran dalam waktu singkat ini. Adegan ini, bahkan jika kedua ksatria naga di panggung subjektif melihatnya, mereka tetap terkejut. Tanpa sadar, dia menoleh dan melihat ke kepala Pegasus dan Dewa dan Iblis bersenjata 8 di sampingnya. 30 tian yang spar diciptakan oleh Li Menglong dan Xing Haotian, yang setara dengan 30 tantangan setelah mereka memonopoli. Itu 30 spar surgawi. Ini sama sekali bukan jumlah yang kecil, bahkan untuk 3 balapan teratas. Spar tian yang terlalu berharga. Output tahunan Dragon Star plus Pegasus hanya lebih dari 100 buah, yang merupakan sumber daya paling inti dan berharga. Keluarkan begitu banyak sekaligus, ditambah ember pembayaran asli, ada 60 spar surgawi. Dengan jumlah yang begitu besar, Feng Hao dulu tingkat dewa super akan cemburu. Dan apa artinya memonopoli 30 pertandingan berikutnya? Artinya Anda akan menang. Tidak hanya sisa permainan hari ini, itu setara dengan memonopoli permainan masa depan. Pada tahap subjektif, Zhong Zichang, Ksatria Naga Fajar, menoleh untuk melihat kepala Tianma di sebelahnya. Suku Tianma juga harus turun tangan. Dia bertanya dengan ringan. Tianma pertama tersenyum, nampaknya acuh tak acuh mengatakan, karena perwakilan dari Dragon Rache telah mengusulkan kontes untuk merekrut kerabat. Sebagai tuan rumah, jika kita tidak berpartisipasi, bukankah Dragon Rache akan kehilangan muka? Wajah Zhong Zichang tidak berubah tetapi dia sedikit mengangguk, dan tidak mengatakan apa-apa. Tianma tidak bermaksud untuk melihatnya untuk pertama kali, tetapi tersenyum. Bagi mereka, keputusan seminar pengembangan sistem Lomaxing adalah yang terpenting untuk pertemuan pertukaran ini. Tantangan rookie masa depan hanyalah sebuah episode. Pada saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada akhirnya mengkonfirmasi secara stabil arah pembentukan Federasi Longma, dan tidak ada yang akan memiliki masalah saat ini. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak takut dengan serangan Zhong Zichang dan Huang Liangwei.
Awalnya, seharusnya tidak ada variabel seperti itu di depannya, seharusnya sudah dipikirkan oleh gadis naga itu sendiri, jika tidak, naga pasti tidak akan membiarkan dia melakukan ini saat ini. Tapi melakukan itu juga bagus, sampai tingkat tertentu pengalihan perhatian, setidaknya mengalihkan perhatian orang. Tentu saja, keuntungan terbesar adalah memberi mereka kesempatan. Darah Putri Naga Emas ini tidak bisa dipalsukan. Dalam menghadapi begitu banyak orang kuat dengan level yang sama, dia bisa terus menang, entah itu melawan kemauan, kebijaksanaan atau kekuatan. Tidak ada satu di antara sejuta pilihan. Yang paling penting adalah garis keturunannya, nafas dari garis keturunan itu, meskipun belum mencapai tingkat dewa, tetapi sebagai Feng Hao Douluo tingkat dewa super, apakah itu kepala Pegasus atau dewa dan iblis berlengan 8, dapat dengan jelas merasakan potensi luar biasa yang terkandung dalam garis keturunan ini. Dalam kompetisi ini, sebagai pencegah di luar lokasi, Tianlong tidak menjadi yang pertama, dan itu adalah waktu terbaik untuk memenangkan gadis ini. Oleh karena itu, setelah membahasnya tadi malam, saya telah memutuskan untuk melakukan apapun dengan cara apapun. Adapun suku mana yang memenangkan kemenangan terakhir, itu tergantung pada kemampuan. Saat 30 kristal surgawi itu dilemparkan, sudah merupakan momen ketika suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8 bertemu satu sama lain. Melihat potongan pita itu dituangkan ke dalam ember pembayaran, Lan Xuanyu sedikit menyipitkan matanya, meski ekspresi wajahnya tetap tidak berubah, dia sangat gembira di dalam hatinya. Dilihat dari waktu pertandingan saat ini, bahkan ketika hari terakhir pertandingan berakhir besok, 30 pertandingan mungkin tidak diselesaikan. Pertandingan hari ini relatif cepat. Suku Tianma dan suku Iblis Dewa Berlengan 8 melakukan ini agar tidak memberi ras lain kesempatan. Jika mereka benar, maka mereka harus bergiliran bermain, dan siapapun yang mengakhiri permainan, tidak peduli keluarga mana yang mendapatkannya. Tidak ada keraguan bahwa suku Tianma dan Dewa dan Iblis Berlengan 8 mengunci kepemilikan mereka sendiri, tetapi bagaimana mereka tahu bahwa ini juga mengunci keuntungan akhir untuk diri mereka sendiri? Apa artinya mengunci perolehan akhir? Artinya jika game mencapai akhir dan 30 game belum selesai, Spar juga menjadi milikku hari ini. Lebih penting lagi, setelah mengunci keuntungan akhir, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi lemah. Semua orang akan kesulitan di jembatan. Ini juga waktu untuk menunjukkan kekuatan sejati. Oleh karena itu, ketika dia melihat 30 pedang surgawi dimasukkan ke dalam ember pembayaran, sebuah senyuman muncul di bawah matanya dan nafasnya sendiri juga tampak sedikit berbeda. Bai Xiu memandang Lan Xuanyu, matanya yang indah dipenuhi dengan kekaguman. Itu karena ketika Lan Xuanyu memberitahunya tadi malam, dia sudah memberitahunya bahwa ini mungkin terjadi hari ini, dan faktanya terletak di depannya, itu hampir persis sama dengan dugaan Lan Xuanyu. Soul Land 4 Chapter 1383 ambil alih permainan. Dia benar-benar lelah sekarang. 9 game pertama Lan Xuanyu hanya digunakan sebagai pendukung di belakangnya, dan pertarungan dilakukan olehnya. Tetapi 9 pertempuran ini juga memberinya perasaan pembaruan, terutama dalam penggunaan pemakanan para dewa, hampir setiap saat peningkatan. Selebihnya, biarkan aku datang. Lan Xuanyu mengangguk ke arah Bai Xiu sambil tersenyum. Waktu permainan hari ini telah berlalu setengah jalan, dan inilah saatnya baginya untuk mengambil alih paruh permainan yang tersisa. Oke, Bai Xiu mundur ke samping, meninggalkan Lan Xuanyu sendirian di tengah ring. Lan Xuanyu tidak beristirahat lagi, hanya menatap Li Menglong dan Xing Hao Tian di antara penonton. Matanya acuh tak acuh, tetapi karena cincinnya lebih tinggi, ada rasa pengawasan yang merendahkan. Untuk beberapa alasan, Li Menglong dan Xing Hao Tian bahkan merasa bahwa di matanya, sepertinya ada rasa penghinaan dan penghinaan. Keduanya saling memandang, dan Xing Hao Tian melambaikan tangannya di belakangnya. Seorang pemuda kuat dari Dewa dan Iblis Berlengan 8 melompat dan meninggalkan zona pertempuran untuk naik ke arena No. 1. Waktunya masih menghitung mundur, dan waktu istirahat belum tiba. Tetapi aura Dewa dan klan Iblis Berlengan 8 ini mulai melonjak, dan inti Dewa dan Iblis di dadanya berfluktuasi dengan keras. Suku Tianma dan Dewa dan Iblis Berlengan 8 telah menginvestasikan sumber daya yang begitu besar, bagi mereka, tidak ada ruginya. Begitu banyak hari tumbuh Spar benar-benar kekayaan yang mengejutkan. Kedua belah pihak telah bernegosiasi secara pribadi. Pada akhirnya, siapa yang menang dan yang memegang keindahan akan kembali, tetapi tanding Tianyang harus dimiliki oleh pihak lain, yang dapat dianggap sebagai keuntungan masing-masing. Dalam keadaan ini, apakah itu suku Tianma atau suku Iblis Dewa Berlengan 8,
tentu saja mereka harus berusaha sekuat tenaga. Di mata Lan Xuanyu, sebuah lingkaran cahaya samar berkedip, hitung mundur, waktu habis. Dewa dan iblis berlengan delapan di sisi yang berlawanan berteriak, dan sayap mengepak di belakang punggungnya. Seluruh orang itu sudah seperti meteor, dan dia bergegas langsung menuju Lan Xuanyu. Dewa dan inti iblis di dadanya bergegas dengan keras, dan aura kehancuran yang menakutkan menyebar seketika. Agar tidak memberi Lan Xuanyu kesempatan untuk beristirahat, semua serangannya hanya satu ini. Dengan mengorbankan nyawa, dia membakar inti para dewa dan iblis, meledakkan energi penghancur yang paling kuat, dan berusaha untuk merusak Lan Xuanyu dengan parah. Keuntungan terbesar dari metode pertarungan ini adalah bahwa metode ini dikonsumsi melalui semburan, pada saat yang sama, memungkinkan Lan Xuanyu untuk memiliki waktu istirahat paling banyak dan dapat memainkan game paling banyak. Tetapi pada saat ini, dua sinar cahaya ungu keemasan keluar dari mata Lan Xuanyu. Dewa iblis berlengan delapan hanya merasa seperti palu godam muncul di dunia spiritual, menabrak lautan rohnya sendiri. Rasa sakit yang tajam di otaknya membuatnya tiba-tiba tertegun, pengendalian asli dari inti para dewa dan iblis segera muncul masalah. Detik berikutnya, waktu terhenti, semuanya terhenti dalam sekejap, dan cincin No. 1 sepertinya tiba-tiba jatuh ke dalam keadaan statis. Dan iblis berlengan delapan itu memiliki perasaan yang aneh, dia hanya merasa karena keheningan waktu, otaknya yang sakit sepertinya tidak sakit lagi, dan dia langsung merasa lega dan nyaman. Keinginan gigih yang telah putus asa sampai mata tiba-tiba goyah, dan seluruh tubuhnya sangat rileks tanpa disadari. Cahaya perak berkedip, dan sosok halus itu sudah ada di udara. Itu hanya muncul di depan kepala dewa berlengan delapan. Cakar tajam yang berkedip dengan lingkaran cahaya berwarna-warni, diayunkan ke bawah tanpa ragu-ragu, dengan puff, cakar tajam itu mencengkeram langsung ke kepala. Raungan yang dalam langsung meledak di dalam kepala. Semua aura kehancuran tiba-tiba berhenti. Mate. Tubuh besar iblis dewa berlengan delapan turun dari langit dan mendarat di tanah. Kekuatan ledakan besar berubah menjadi seberkas cahaya yang mengerikan, membumbung ke langit, lingkaran cahaya 4 warna mekar, menelan semua dua sosok di titik ledakan. Cahaya itu beriak, dan penonton menjadi gempar. Ini adalah kemunculan pertama dari iblis bersenjata 8 hari ini, dan yang lebih penting, ini juga pertama kalinya Putri Naga Emas bermain hari ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pertempuran berakhir begitu cepat sehingga dewa dan iblis berlengan delapan akan ditelan hampir dalam sekejap. Semua orang bisa melihat bahwa dia sudah mati. Di mata penonton biasa, dewa dan iblis berlengan delapan muncul di atas panggung dan ingin melancarkan serangan yang kuat, tetapi tubuh itu tiba-tiba bergetar hebat. Putri Naga Emas di sisi berlawanan meledak menjadi cahaya ungu emas. Cakar musuh. Proses ini hanya membutuhkan beberapa detik. Itu adalah dewa dan iblis berlengan delapan, dan itu adalah orang kuat di generasi muda dari dewa dan iblis berlengan delapan. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini terlalu tidak terbayangkan dan bahkan lebih tidak bisa diterima. Cahaya berangsur-angsur berkurang, dan tubuh besar dewa dan iblis berlengan delapan telah lenyap. Inti kehancuran yang dikirim ke pintu tidak boleh dibiarkan sia-sia. Ini sangat membantu untuk kultivasi Lan Xuanyu. Li Menglong dan Xing Haotian tidak bisa menahan diri untuk menunjukkan kengerian di mata mereka. Keduanya saling memandang, dan mereka tiba-tiba mengerti sesuatu. Penghinaan di mata Putri Naga Emas itu benar. Sulit untuk mengatakan bahwa dia telah memulihkan semua kekuatannya. Tapi bagaimana ini mungkin? Bukankah dia telah mengguncang dasar pertempuran kemarin? Xing Haotian meraung rendah, emosinya sedikit gila, dan yang lain mati. Meskipun para dewa dan iblis berlengan delapan itu kuat seperti awan, generasi muda yang kuat ini pasti akan dapat mencapai keberadaan tingkat dewa atau bahkan tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Berapa banyak yang telah mati dalam 2 hari ini? Apakah ras naga bertentangan dengan dewa dan iblis berlengan delapan? Li Menglong sedikit mengernyit. Kali ini, sudah waktunya istirahat di lapangan. Lan Xuanyu tidak duduk dan beristirahat, dia hanya berdiri di tempat, matanya terpejam, seolah dia hanya berdiri di tempat dan menutup matanya untuk beristirahat. 10 menit berlalu dengan cepat, dan Li Menglong melambaikan tangannya, dan seorang pemuda dari suku Tianma di belakangnya sudah melangkah ke atas panggung. Orang kuat dari klan Tianma dalam bentuk manusia ini, memegang epi dengan kilatan di matanya, menatap Lan Xuanyu di sisi yang berlawanan. Yang Mulia Naga Emas, saya Gao Yiyang, mohon belas kasihan. Pemuda Tianma lebih berhati-hati.
Dewa dan iblis berlengan delapan itu mati terlalu cepat, sehingga dia, yang juga mewakili ras, merasakan kesedihan. Lan Xuanyu hanya menatapnya diam-diam dan mengangkat tangannya ke arah Bai Xiu-Xiu. Sebuah cahaya melintas di tangan Bai Xiu-Xiu, dan tombak naga iblis es telah terbang dan jatuh ke dalam genggaman Lan Xuanyu. Tombak naga Lan Xuanyu meledak kemarin, dan dia tidak bisa mengeluarkan tombak naga emas sekarang. Hanya menggunakan tombak naga ajaib es. Ketika 30 kristal surgawi jatuh ke dalam ember pembayaran, dia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya. Gaoi yang pindah, dan dendam Peng Pai terhadap Tian Ma langsung pecah. Perintah yang dia terima mirip dengan ras iblis-iblis berlengan delapan, untuk meledakkan semua kekuatan bertarungnya dalam waktu sesingkat mungkin, untuk mencapai kekuatan penghancur terkuat dan tidak memberi lawan waktu untuk bernapas. Lan Xuanyu juga bergerak, sayapnya yang berwarna-warni mengepak di belakangnya, dan sosoknya terbang ke depan. Selama penerbangan, lingkaran halo berwarna-warni beriak darinya, sepertinya menyerap segala sesuatu di sekitarnya, dan ada cahaya terang di atas ring. Itu cerah, tetapi pada saat ini, itu memberi orang perasaan redup, seolah-olah semua sumber cahaya telah disedot olehnya. Tombak naga sihir es meledak dengan kecemerlangan biru samar, dan cahaya tombak itu pulih, tetapi pada saat ini, aura tajam yang keluar dari tubuh Lan Xuanyu membuat Gao Yiyang di sisi yang berlawanan hanya merasa sulit untuk bernapas, dan jantungnya tanpa sadar menghasilkan kejutan merasakan. Dari segi budidaya, ia masih kalah dengan Deng Sutong. Sebelumnya Deng Sutong sedang menghadapi Bai Xiu-Xiu, tapi yang dia hadapi sekarang adalah Lan Xuanyu di masa kejayaannya. Dia hanya merasakan fluktuasi darah di tubuh lawan menindasnya seperti badai laut. Semangat juang Tian Ma yang keluar darinya terus berfluktuasi. Solen 4 chapter 1384. Apakah Anda mencari saya? Tapi saat ini, dia tidak bisa mundur, dia harus berteriak dengan semburan dendam. Sosoknya tiba-tiba berhenti, dan epi di tangannya perlahan terputus. Ketika pukulan ini dikeluarkan, aura di seluruh tubuhnya telah meledak hingga ekstrim, dan dia samar-samar bisa mendengar ledakan dan raungan yang terkandung dalam semangat juang Tian Ma. Pedang berat yang ditebas memberi orang perasaan kental, seolah-olah seluruh dunia akan hancur karena tebasan ini. Tian Ma melipat gelombang. Ini adalah salah satu keterampilan paling kuat dari suku Tian Ma, dapat dikembangkan secara ekstrim, mampu menembus ruang angkasa dan menghancurkan kapal perang yang jaraknya ribuan mil. Terus-menerus memampatkan energi pertempuran Tian Ma-nya sendiri, mengompresnya hingga ekstrim yang dapat ditanggung tubuhnya, dan kemudian meledak. Dengan basis kultivasi Gao Yiyang, ini sudah mirip dengan keberadaan mengorbankan tubuh seseorang. Bung, pedang cahaya besar itu meledak seketika, dan seluruh langit menjadi cerah. Cincin nomor 1 seperti cahaya yang telah ditelan oleh Lan Xuanyu sebelumnya menjadi terang kembali. Pedang cahaya melewati kehampaan hampir seketika. Umumnya, itu jatuh di Lan Xuanyu. Tampaknya sang putri naga emas bahkan tidak bisa melakukan pertahanan. Lapisan ombak pecah dalam sekejap. Kecepatan menembus ruang membuat orang tidak bisa bereaksi sama sekali. Tebasan Tian Ma di elang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Ketika pukulan ini dikeluarkan, seluruh tubuh Gao Yiyang sepertinya telah dikosongkan, tetapi ketika dia melihat putri naga emas di sisi yang berlawanan, dia bahkan tidak bisa menghindar, dan senyuman muncul di wajahnya tanpa sadar. Saya lega bahwa tujuan saya telah tercapai. Dia percaya bahwa meskipun kekuatan pertahanan Putri Naga Emas sendiri kuat, dia tidak akan dapat menggunakan tubuhnya untuk memblokir Tian Ma di elang zangnya. Pada dasarnya, pikirannya baru saja muncul di sini, tetapi matanya langsung kusam. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa Putri Perkasa yang ganas bergegas ke arahnya, dan Putri Naga Emas yang dipotong oleh kuda surgawi Dailang tiba-tiba menghilang seperti gelembung, dan kekuatan mengerikan dari kuda surgawi Dailang menebas dengan keras di sampul pelindung cincin satu di kejauhan. Perisai pelindung saat ini sudah dijaga bersama oleh 4 Feng Hao Duoluo tingkat dewa dari suku Tian Ma, dan perisai pelindung itu bergoyang dengan keras. Itu tidak rusak. Apa kau sedang mencariku? Suara sedingin es terdengar dari belakang, dan Gao Yiyang tiba-tiba berbalik. Hanya rasa dingin yang dirasakan. Tombak naga es dingin menembus dadanya, Lan Xuanyu tidak tahu kapan dia sudah muncul di posisi ini. Lightning Spearlight tidak bisa ditahan oleh armor Gao Yiyang. Serangan putus asa membuatnya tidak mampu membuat bahkan naluri pertahanannya, dan dia hanya bisa melihat tubuhnya ditembus. Sudah berakhir, apakah saya akan mati? Tepat ketika tahun seperti itu terjadi di dalam hatinya, tubuhnya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia terlempar keluar, terbang ke arah Li Menglong.
Tidak ada darah yang keluar dari luka itu membeku. Pertempuran berakhir dan penonton terdiam. Di mata yang kuat, ini adalah game yang ringan. Gao Yi yang benar-benar sangat buruk sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung langsung. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa ini bukanlah masalahnya. Alasan terpenting kenapa Gao Yi yang bisa mengakhiri pertarungan begitu cepat bahkan tidak bisa mengonsumsinya, alasan terpenting adalah saat ia berada di lapangan, keinginannya sudah diambil. Ketika dia menghadapi aura kuat yang meledak dari tubuh Lan Xuanyu, seluruh dirinya sudah merasa pengecut, barengan dengan tekanan darah yang tak tertandingi, dia tidak sabar untuk mengambilnya sendiri. Misi selesai. Oleh karena itu, meskipun ia mencoba untuk mengunci lawan ketika melepaskan Tian Ma di Elangzan, ia tidak merasakannya sama sekali. Dalam waktu yang singkat, lawan telah mengganti tubuh dengan hantu, membongkar kuncinya. Kalau dia bisa lebih stabil, setidaknya ada kesempatan untuk bertarung sebentar. Tetapi ketika seluruh orangnya panik, akhir dari pertempuran sudah hancur. 2 kemenangan. Putri Naga Emas tidak bermaksud untuk menunda waktu. 2 kemenangan cepat berturut-turut membuat semua orang melihat bahwa dia saat ini sepertinya sedang dalam masa kejayaan dan sama sekali tidak terpengaruh oleh pertandingan kemarin. Bahkan, saat ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari kemarin. Apakah itu Xing Haotian atau Li Menglong? Mereka dalam kebingungan saat ini. Putri Naga Emas kemarin sudah cukup kuat, mengapa ini berkembang hari ini? Apakah ini masuk akal? Ini terlalu tidak masuk akal. Terutama Xing Haotian, dia bahkan memiliki perasaan di hatinya sekarang, mengapa dia tidak membunuh orang-orang Tianma? Mengapa Anda membunuh saya dewa dan setan berlengan 8? Jika dia menanyakan pertanyaan ini kepada Lan Xuanyu, dan Lan Xuanyu menjawab dengan jujur, itu karena suku Tianma tidak berguna, dan inti dari dewa dan iblis berlengan 8 Anda memiliki energi penghancur yang sangat besar, yang dapat membantu kultivasi saya. Nah, jadi aku akan membunuhmu. Di permukaan, dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa dewa dan iblis berlengan 8 berkuasa untuk melancarkan serangan bunuh diri. Itu pada dasarnya adalah taktik untuk menghancurkan musuh. Jika Anda diizinkan untuk menyerang seperti ini, maka saya tidak diizinkan untuk membunuh Anda. Oleh karena itu, bahkan Raja Iblis bersenjata 8 tidak dapat mengatakan apa-apa setelah melakukan taktik seperti itu. 2 kemenangan beruntun membuat penonton melihatnya lagi, dan atmosfer di zona pertarungan juga menunjukkan beberapa perubahan yang tidak kentara. Ras lain berharap untuk menikahi ras naga, terutama yang kuat seperti Putri Naga Emas. Tetapi ketika mereka melihat bahwa 30 Heavenly Spurs dimasukkan ke dalam keranjang pembayaran, mereka mengerti bahwa suku Tianma dan suku Demon Divine 8 sudah bertekad untuk menang, dan tidak ada apa-apa untuk mereka. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada dendam di hati. Apalagi usai seminar pengembangan Rio Master System 1 digelar kemarin, balapan mayor sedang menahan nafas di dalam hati. Pada saat ini, melihat Lan Xuanyu mengalahkan 2 kekuatan satu demi satu, mereka merasa bahagia. Melihat mata Li Menglong dan Xing Haotian, mereka semua merasa sombong. Lebih baik Tian menoleh dan menatap Li Menglong, matanya sepertinya bertanya, apa yang harus saya lakukan? Mulut Li Menglong berkedut, apa yang harus saya lakukan? Kamu bertanya padaku, apa yang bisa kita lakukan? Dalam situasi ini, satu-satunya cara untuk terus mengertakkan gigi adalah dengan melanjutkan. Spartianyang yang dimasukkan ke dalam ember pembayaran tidak akan kembali. Jika Anda hanya mengakui kekalahan seperti ini, Anda benar-benar akan kehilangan uang. Oleh karena itu, apa yang dia kembalikan ke Xing Haotian adalah tampilan yang tegas dan galak. Setelah melakukan kontak mata, mereka semua mengerti bahwa dalam kompetisi ini, mereka harus mematuhinya. Tepat ketika klan dari 8 dewa dan iblis bersenjata bersiap untuk bermain untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, aliran cahaya melintas dan jatuh ke ember pembayaran cincin 1. Baik. Ini sangat jelas, sehingga mata semua orang melihatnya. Di antara kerumunan, siapa yang melempar tombak surgawi? Baik Li Menglong maupun Xing Haotian tidak menemukan siapapun untuk pertama kalinya. Karena orang-orang kuat dari berbagai ras di sana telah menghalangi pandangan mereka dengan tubuh mereka. Kulit Li Menglong dan Xing Haotian menjadi hitam dalam sekejap. Mereka melemparkan 30 Heavenly Rising Spars, hanya untuk membiarkan ras lain mundur dari kesulitan dan juga memonopoli game berikutnya. Secara teori, 30 pertandingan sudah pasti cukup untuk sebuah monopoli. Apa maksud pihak lain? Ini jelas sebuah provokasi.
Artinya kalian berdua tidak akan menang setelah 30 pertandingan, dan kamu tidak akan kehabisan waktu. Jika kita tidak kehabisan waktu, kita masih punya kesempatan. Mereka yang mau mencoba ini dengan Spartian yang harus menjadi salah satu dari 10 ras teratas, apalagi apakah itu bisa berhasil, ini benar-benar menjijikkan bagi suku Tianma dan Dewa dan Iblis berlengan 8. Untuk sementara, bahkan dengan ekspresi muram Li Menglong, dia tidak bisa membantu tetapi terlihat jelek. Dewa Mozu berlengan 8 kedua naik ke atas panggung, dan matanya menjadi waspada ketika dia melihat ke Lan Xuanyu. Dewa Iblis berlengan 8 ini memang tidak takut mati, tapi juga memiliki jiwa pengorbanan yang luar biasa. Berkelahi adalah naluri mereka, membunuh adalah keinginan mereka. Tapi itu tidak bisa dikirim ke kematian dengan sia-sia.